Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratut Thaibah, bisa dipanggil Iim. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah YIN Madura dari kelas A angkatan 2021 dengan NIM 213810120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan agama Islam di sekolah. Dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam di sekolah, umumnya nampak masih muncul problematika yang menghambat keberhasilan pendidikan di sekolah. Terdapat beberapa problematika yang bisa muncul, yaitu ada yang internal dan eksternal. Yang internal, misalnya tidak berkompetennya guru terhadap bidang studi yang diajarkan atau tidak cakap dalam melakukan tindakan pembelajaran ataupun kurangnya sarana prasarana yang presentatif. Ada juga yang eksternal, biasanya itu berasal dari tidak maksimalnya dukungan masyarakat, khususnya orang tua murid, dan dapat pula disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintahan setempat. Ada juga rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran PAI, keterbatasan waktu, permasalahan pendidik, permasalahan siswa, permasalahan sarana dan prasarana, dan permasalahan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Juga ada termasuk soal evaluasi pembelajaran. Ada juga faktor lain yang menjadi penyebab belum maksimalnya pendidikan agama Islam, yaitu kurangnya ketersediaan guru agama, juga kurangnya motivasi peserta didik dalam pendalaman pendidikan agama Islam, juga media pembelajaran yang kurang menarik serta sudah lama, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Itulah beberapa problematika yang terjadi di sekolah dalam pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita memasuki ke upaya mengatasi permasalahan pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama, adanya upaya dari satuan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran dengan baik. Nah, persiapan ini maksudnya mencakup kondisi fisik ataupun psikis, baik itu jasmani ataupun mental individu, sehingga benar-benar memungkinkan dapat berinteraksi secara maksimal dengan pembelajaran yang dirancang. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu memberikan motivasi bagi peserta didik yang mencakup motivasi intrinsik berupa motivasi yang muncul dari peserta didik ataupun dari dalam diri peserta didik itu sendiri, ataupun motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang dibentuk oleh lingkungan dari luar, baik itu bisa dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman, maupun dari guru, atau dari mungkin yang punya teman dekat seperti pacar ataupun pasangan, bisa jadi. Nah, motivasi itu bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengembangkan minat peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Jadi, itu langkah yang kedua ya, memotivasi peserta didik ataupun siswa agar bisa semangat dalam belajar. Nah, langkah yang ketiga yaitu para guru itu diharapkan berusaha menumbuhkan dan mengembangkan minat belajar peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, maksudnya di sini dengan adanya upaya yang ketiga ini, peserta didik dapat memperoleh kepuasan dan memperlihatkan kerja yang baik. Untuk bisa menjamin belajar secara baik dan maksimal,
peserta didik itu wajib mempunyai perhatian terhadap bidang studi yang dipelajarinya ya. Sebaliknya, jika peserta didik itu ataupun bahan ajarnya itu tidak menarik, maka akan menimbulkan kebosanan bagi peserta didik. Hal ini akan membawa pada prestasi belajar peserta didik itu akan menjadi menurun. Nah, cara yang keempat, dengan adanya tes kemampuan peserta didik untuk menurunkan adanya hambatan terhadap peserta didik. Sehingga apabila mayoritas peserta didik itu mempunyai intelijensi tinggi, nah, kemampuan yang rendah bisa diusahakan dengan cara yang lain, yaitu dengan menempatkan peserta didik di kelas yang memiliki kemampuan rata-rata yang sama dengan kelas yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.